Sebenarnya aku datang kemari masih dalam keadaan sakit hati, Pak. Tim kebanggaanku hancur lebur dari malam. Disuruh panitia standby jam 8 pagi, MU main jam 2 malam. Sampai subuh masih nangis aku, Pak. Kalah hancur MU. Polmed, Politeknik Negeri Medan. Ah, udah kayak grip clean sekarang. Ada jaya-jayanya. Ini hijau-hijau, wah terpesona. Hijau semua ya, gokil kayak PSTNI ya. Aku mau ya selamat pagi menjelang siang bapak-bapak. Waduh, ada bapak TNI juga, Pak, gokil sekali. Bisa jadikan decking, Pak. Mana tahu kan diganggu orang di luar kan, biar kasih tahu sama bapak ya kan. Dan saya mau kenalan dulu sama direktur dari Politeknik Negeri Medan. Halo Bapak. Wih, ganteng ya teman-teman ya. Yang lain pakai baju hijau, dia pakai baju putih. Luar biasa, Pak. Salam kenal, Pak. Kenal, Pak. Jarang main sosmed ya, Pak. Sibuk terus, Pak ya. Ya, aku mau ngucapin selamat datang buat PKKMB Politeknik Negeri Medan. Boleh minta tepuk tangannya? Sampai aku lupa ngucapin salam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswa yang gak lolos USU. Tapi gue kasih tau sama kalian, ini jujur. Gak lolos USU tapi masuk Polmed itu sebuah prestasi, teman-teman. Sebuah prestasi. Daripada kita gak lolos USU, nge-grab ya. Itu baru bukan prestasi ya. Dan ini kali pertama aku main di Polmed. Dan aku baru tahu ternyata Polmed bukan USU. Maaf nih, ibu-ibu dosen, bapak dosen, saya taunya tuh Polmed USU karena di kalangan USU. Ya kan? Tapi kan jadi keren kalau kita ditanya sama orang, kuliah di mana, Dek? Kuliah di Polmed, Bang. Polmed di mana? Di USU. USU berarti Polmed, Bang. Terus kok bisa di USU? Polmed, Bang. Jawabannya jadi enak sampai gitu terus sampai nenek-nenek ganti kulit, teman-teman. Dan aku jadi cari tahu, Pak, Bu. Aku jadi cari tahu Polmed itu ternyata dulunya sempat jadi bagian dari USU. Terus berdiri sendiri dan namanya sekarang udah menjadi Politeknik Negeri Medan. Ya, boleh tepuk tangan. Ya gini sini bahagia aja teman-teman ya. Saya juga beban nampil di sini luar biasa. Banyak perbedaannya. Bahkan untuk lab aja bisa diacungi jempol. Lab universitas terbaik salah satunya di Sumatera Utara itu di Polmed, teman-teman. Itu aku ngeriset sampai begadang. Ya, terbukti karena banyak perusahaan-perusahaan yang uji lab itu di Polmed daripada di universitas lain. Ya, boleh tepuk tangan, silakan gitu tepuk tangan. Ini Polmed loh, kampus kebanggaan kita, teman-teman. Kampus siap kerja. Siap kerja, itu juga bedanya. Polmed menciptakan mahasiswa yang siap kerja. Universitas lain belum tentu. Dan aku punya kawan, alumni, 3 orang Polmed, bapak-bapak, ibu-ibu. 3-tiganya belum kerja. Belum kerja bukan karena Polmed ya, tapi karena pemerintah ya, teman-teman ya. Iya dong, tanggung jawab. Dan jujur seneng sekali diundang di Polmed. Aku jadi banyak cari tahu. Bahkan aku cari tahu, Bu, sampai aku cari tahu alumni terkenal yang lulusan Polmed. Ada yang tahu? Ini gue tahu. Berarti aku lebih tahu Polmed daripada kalian semua, teman-teman. Yang pertama namanya Dumariris. Dumariris ini adalah putri Indonesia, istrinya Judika. Kalau dia nggak kuliah di Polmed, suaminya nggak Judika, teman-teman. Keren Polmed. Yang kedua Cynthia Gabriela. Ada yang tahu Cynthia Gabriela itu tamatan sini?
tahu ya. Dan yang ketiga ada Gilbert Samuel, tahu nggak? Nggak kan? Sama, aku juga nggak tahu siapa dia. Itulah 3 orang ya teman-teman. Sampai aku searching tokoh terkenal lulusan Polmed. Aku searching di Google, dapat pencarian paling atas dengan caption judul 6 tokoh terkenal ini ternyata lulusan USU gitu. Polmed, aku cari Polmed gitu. Kalau bisa USU ya. Dan kampus ini sangat keren, bisa kita lihat. Aku ngulik fakta teman-teman. Satu-satunya kampus di Sumatera Utara yang punya pesawat. Tapi tidak ada mesinnya. Pesawat doang. Jadi aku cari tahu, ini kalau salah dikoreksi, aku cari tahu ternyata kenapa ada pesawat, ada kerjasama Polmed antara Garuda. Oke, Garuda ngasih hibahkan pesawat untuk kerjasama di Fakultas Teknik bagian pesawat teman-teman. Tapi tidak ada mesinnya. Ada mesinnya Pak, tapi tidak dipajang. Oh, nggak bisa dihidupkan. Cuman saya nengok YouTube Pak, tengok mesinnya udah kopong. Udah nggak ada. Ini mungkin ada mesinnya, cuman pihak Polmednya takut kalau ada mahasiswa yang iseng. Kalau masih ada mesinnya nih, misalnya mahasiswa ada 2 mahasiswa iseng nih Polmed nih nggak belajar nih. Oh, dosen udah masuk belum? Nengok pesawat dia, ada mesinnya. Kau pandai makainya nih Wak. Ayo kita coba dihidupin pesawat, cek. Yang kasihan siapa? Yang kasihan satpam teman-teman. Hidup mesin pesawat jalan, jeng satpam, jangan, gitu satpam gitu. Terbang nabrak Budi Gade. Luar biasa, dia kalau kali pertama ngumpul, jadi aku nyari tahu betul-betul, aku ngeriset teman-teman, jadi kalau ada salah-salah sedikit mohon maaf ya. Saking bedanya Polmed sama kampus lain atau sama USU, ini beda yang paling mencolok teman-teman. Polmed satpamnya khusus, satpam USU bukan satpam Polmed. Begitu juga sebaliknya. Jangan nanti kalian laga-laga ya. Ya kan, satpam USU sama satpam Polmed lewat, beda nih. Ping, saya berbanding megang kuping gitu kan, gitu. Itu bisa memunculkan konflik internal ya teman-teman ya. Jangan ya. Dan kampus Polmed siap kerja teman-teman. Sampai ke luar negeri. Itu yang aku baca di Google. Kan ngasih tepuk tangan aja kan tadi ya. Mengganggu konsentrasi aku yang kurang tidur nih teman-teman. Apa? MU adalah klub yang hina teman-teman. Jangan dihina lagi ya. Menurutku fans MU adalah orang terhina di masyarakat. Serius ini. Hina polisi lebih hina lagi fans MU. Aku bukan cakap hoax, itu yang di masyarakat teman-teman. Ya kan, masyarakat sekarang kan udah antipati sama polisi. Nah, polisi hina kan, fans MU lebih hina kayak aku nih. Makanya aku coba suka kasihan sama polisi yang fans MU teman-teman. Hancur hidupnya ya. Dan di Polmed ini aturannya sangat ketat. Kita dituntut sebagai orang yang harus disiplin karena harus siap kerja teman-teman. Dan aku baru tahu peraturan di Polmed tidak ada boleh manusia atau mahasiswa yang gondrong. Ulangin ya, tidak ada mahasiswa yang rambutnya gondrong, harus rapi. Karena disiplin untuk siap bekerja teman-teman. Dan Polmed mengundang orang gondrong datang ke sini. Ini mohon maaf Pak, Polmed ada masalah apa sama saya ya Pak ya gitu ya. Undang aja siapa biar kita pangkas dari di atas panggung kan. Seakan-akan aku jadi insecure gitu. Ini diundang aku di acara yang nggak boleh gondrong. Terus nanti takutnya diolok-olok aku di sini teman-teman, suruh pangkas kan. Mau aku pangkas di sini. Sini ada orang Nias teman-teman yang bisa pangkas aku.
Ya kita tahu lah, di Medan kan Nias semua. Ada yang orang Nias di sini. Aku cari tahu program-program studinya ibu-ibu bapak dosen, dan aku cari tahu yang menarik perhatianku ada satu. Nama jurusannya aku gak takut salah ya, tapi MICE, betul nggak? Mana MICE, boleh minta tepuk tangan? Kalian satu jurusan tapi nggak kompak ya? Halo. Sikit aja ya. Sikit aja ya, gokil. Kok bisa lah kalian pilih MICE itu? Jadi MICE ini, gue kasih tahu buat yang belum yang tahu, aku baru baca juga, MICE ini adalah jurusan yang bergerak di event planner gitu teman-teman. Jadi bakal jadi IO. Oke, nge-create event, gimana baik dan benar gitu. Dan aku setuju karena untuk membuat event itu harus sekolah dan harus belajar teman-teman. Biar nggak kejadian kayak di Aceh. Bernadia pakai jilbab nyanyi. Nah itu tuh kalian tuh event-event tuh harus betul-betul bagus gitu. Karena aku pernah di Medan dapat job stand up dari IO yang nggak sekolah. Acaranya berantakan. Padahal acaranya itu internasional. Ngundang band pop punk asal Inggris. Neck Deep, mungkin kalian tahu lah lagu-lagunya. Main di Medan tour Neck Deep. Aku dipakai untuk stand up di situ. Kalian tahu aku main kapan? Setelah Neck Deep, teman-teman. Bayangin nih, Neck Deep dari luar negeri udah selesai, cek, aku main, penonton pulang. Betapa chaosnya orang lagi ngantri pulang, aku stand up, halo perkenalkan nama aku Ilham, tolonglah bang, evakuasi. Aku stand up, ada yang nangis kehilangan handphone. Ada yang pingsan. Gara-gara kehilangan handphone. Macam lagi gitu, jadi betul, bagus. Tapi aku baru tahu, ternyata program studi MICE ini diperlukan untuk 4 tahun ya Pak. Untuk tamat. Untuk sarjana teman-teman. Dibutuhkan waktu 4 tahun. Mending ikut Medan ya kan? Cuman setahun bisa ngurusin acara Salon Seven. Dan di sini rata-rata fakultas teknik, boleh minta tepuk tangan teman-teman. Ya, luar biasa ya. Aku sebenarnya segan sendiri karena yang lain rambutnya rapi, aku gondrong. Tapi aku mau ngasih alasan buat teman-teman semua kenapa aku gondrong. Karena aku ikut stand up dari 2013. Dan aku dibilang orang lolok dulu Indra Jegel itu nggak punya karakter. Jadi aku gondrongan rambut bukan karena aku pengangguran ya. Bukan aku orang gila ya, ibu anda panjangin rambut ya. Nggak, aku kerjaku jumpa orang sehelo nggak minta rokok kok teman-teman. Rambutku gondrong. Waktu dulu tuh aku belum terkenal, aku kan baru-baru aja terkenal. Aku belum terkenal, begitu aku gondrong, aku pikir aku beda. Ternyata begitu aku gondrong, aku disama-samain sama orang-orang terkenal lainnya. Kan kasihan kali kan jadi aku kan. Udahlah stand up komedian, nggak terkenal. Stand up komedian kan ada ego di mana kita harus dikenal orang kan. Tiba-tiba orang itu kenalnya kita sebagai orang lain, dimirip-miripin jadi bahan bercandaan. Aku sering dimiripin sama penyanyi asal Medan, tahu nggak? Jebolan Indonesian Idol. Yang rambutnya panjang. Ya betul, Liodra. Walaupun dirimu tak lolos usul, ku akan di Polmed. Karena satu lingkungan ya. Biarpun USU sama Polmed beda teman-teman, tapi percayalah kalian nanti wisudanya di auditorium USU kok. Jadi tenang aja ya. Jadi dia kayak USU juga, aman aja. Aku sering kali dimirip-miripin sama Pirja. Kalian bayangin aku stand up comedian minta dikenal sama orang, tapi begitu orang nengok aku malah mikirnya Pirja. Sering kali kekede beli sampo. Bang beli sampo bang, abang itu nengokin. Sampo apa nih Pirja? Aku bingung kok digituin orang teman-teman, karena harus bingung harus merespon apa. Iya kan? Beli sampo apa Pirja?
Jalan lagi, ada Firja, ketawa-ketawa orang. Aku bingung merespon apa, kan nggak mungkin ada Firja nih. Bukan bang, aku bukan Firja, aku Ilham Abai, stand up comedian. Bercanda ya kami bang. Serius sekali ya katanya. Orang cuma dimirip-miripin aja, ya bercanda loh katanya gitu. Itu kan jelek, jadi kayak nggak bisa bercanda aku jadinya kan. Kemungkinannya apa lagi? Nggak mungkin ku akuin kan teman-teman. Jalan aku tiba-tiba bilang orang, ada Firja. Diam-diam aja gue bilang. Nanti banyak minta foto nih gue bilang. Nyanyi gue, fakulah yang tetap tidak jebol usul. MU, sabarin dulu, stand up dulu deh. Dan aku gak masalah dimirip-miripin sama orang lain, gak masalah aku orang-orang terkenal lain, tapi jangan pernah miripin aku sama Tuhan, teman-teman. Karena itu bukan bercandaan, mohon maaf bapak-bapak. Ini cerita asli pak, saya tidak mengada-ngada pak. Kesel pak, bolehlah dimiripin sama siapa lah yang gondrong, tapi jangan itu teman-teman. Jangan itu, aku pernah di coffee shop pak. Di coffee shop, ada tongkrongan-tongkrongan gak sekolah gitu lah pak. 6 orang, aku lewat, aku pulang mau ke parkiran kereta, tiba-tiba ada yang ngelentur salah satunya. Woi, tengok woi, ada Om Jess woi. Aku bukan apa-apa. Di Indonesia ini masih banyak orang yang kemakan hoax. Masih banyak orang yang pahuk teman-teman. Yang gampang percayaan omongan orang. Bayangin aku lewat, tiba-tiba ada yang tongkrongan kayak gitu bilang, woi ada Om Jess woi. Bayangin kok ada orang tolol itu di situ. Masa iya katanya gitu. Dikejar aku sampai parkiran. Diikuti udah mulai makin banyak, diikuti ada 4 orang. Apa ini gue bilang. Salah satu di antara 4 itu teriak, dia telah kembali. Lari ke gunung gitu. Kalaupun ada orang tolol yang ngikutin aku seperti itu, gara-gara framing teman-teman, gara-gara aku dibilang mirip Tuhan, aku bakal berhenti dan bilang, wahai umatku, sampaikan kepada yang lain, Islam agama yang benar. Aku muslim ya teman-teman gitu ya. Dan aku mau ngucapin selamat buat mahasiswa PKKMB Politeknik Negeri Medan teman-teman, atas pelatihan. Ini aku kalau salah koreksi ya, benar nih pelatihannya di Rindam, iya pak. Rindam Bukit Barisan pak. Ini program Deddy Mulyadi juga pak. Sumpah aku baru tahu. Dan ku tanya alasan sama kawanku yang alumni itu, memang untuk disiplin. Jadi ketika kalian keluar dari sini, kalian tamat di sini, kalian siap untuk ditempatkan di medan apa aja. Misalkan nih kalian lulus belum dapat kerja, minta sama Pak TNI. Jadi komando cadangan, jaga-jaga ya kan. Polri ini kan udah ada pesawat, didikannya militer. Kapan kita terbang sama-sama teman-teman? Kita terbang sama-sama naik pesawat Polmed gitu ya. Keren ya. Dan aku mau nge-share sama kalian video-video, aku searching sampai ke humas Polmed, aku cari teman-teman. Kegiatan teman-teman mahasiswa semua di Rindam. Kita tengok satu videonya. Stop pak. Oke. Ini ada orang yang ngeblur. Ini ada orangnya. Ini senior ya. Oke. Yang menarik perhatianku adalah captionnya. Apa tadi captionnya bang? Kampus kami memang kecil. Ada yang tahu bantuin? Apa? Tapi ada pesawatnya. Ya, kampus kami memang kecil tapi ada pesawatnya. Maksudku, kalau kampus kalian kecil, dibesarin. Jangan dimasukkan pesawat, kan jadi sempit. Jadi sempit. Aku pertama kali nyampe, emis pak. Wow, Polmed punya pesawat. Sampai aku mikir, ini cara masukinnya kayak mana? Iya kan? Ini dibongkar dulu apa dirakit atau kayak mana? Nggak mungkin dibawa darat kan teman-teman? Dibawa darat tertabrak-tabrak angkot depan sana. Pintu 4 pun jebol.
Kasih itu nggak masuk bakar di sana kan? Nah saya pesawat bam. Dan adanya pesawat ini Pak, mohon maaf Pak, ini jadi nambah kerjaan satpam Pak. Karena dikit-dikit pasti Pak Dir kan jaga pesawat jangan sampai hilang. Dijagain sama orang, tahu lah orang Medan, tukang rayap besi. Iya kan? Sempat ditengoknya kayak gini nggak dijaga satpam, mau sayap kirinya hilang. Sayap kiri hilang, maling Medan diganti sama Mbappe. Kencang kali pesawatnya dulu. Oke, nih ya. Yang kedua. Nah. Bentar bang, stop bang, ini mobil tadi bang, belum mobil tadi bang. Ini mobil. Wih, gokil. Ini fakultas mana? Jurusan mana nih? Campur. Wih, depan mobil tentara deh geng. Takutku di DM-DM cewek kan? Halo dek. Jalan-jalan sore kita dek. Katanya. Lu abang tentara? Enggak, Polmed. Polmed di mana bang? Di USU. Abang anak USU? Polmed. Oke, next bang. Wis gokil. Ada yang video-video aja bang? Muka-muka baru bangun tidur ya. Langsung foto ya, backlight pula tuh fotonya tuh. Wis gokil. Udah habis itu bajunya mau diapain lah? Setelah ini bajunya mau diapain? Apa? Gak ada. Beladang. Astaga, Pak Teni gimana nih Pak Teni? Beladang atau nih Pak? Hah? Kampus sebagus ini beladang ujung-ujungnya ya. Disimpan teman-teman, jangan nanti dipakai-pakai di kampus kan aneh orang nengoknya kan. Udah belajar ada yang pakai tentara. Kalau ngapain kau di sini? Pusap kau. Direktur suruh pusap ya. Dia mau dipecat. Dan di sini banyak teman-teman dari luar kota yang merantau, boleh minta tepuk tangannya. Ini terakhir ya bang, terakhir ya. Aku mau ngasih pesan sama teman-teman semua karena panitia bilang gini, bang nanti stand up kasih motivasi buat mahasiswa. Mohon maaf nih Pak Direktur, saya pelawak Pak, bukan motivator. Tadi harusnya ngundang Timothy Ronald Pak. Ya, tapi Timothy Ronald, jadi saya melawak aja. Ya, aneh kali, kayak mana aku ngasih motivasi sama kalian, aku aja jarang kena motivasi teman-teman. Bangunmu masih siang coba lah, rambut gondrong. Ngasih motivasi itu nggak cocok ya, nanti kira orang, bohong nih ceritanya nih gitu. Jadi aku mau ngasih tahu aja sama teman-teman semua, bahwasannya menurutku untuk orang perantau di luar sana yang datang ke Medan itu nggak aman teman-teman. Medan tuh nggak aman. Jadi kita harus waspada. Ya apalagi ngekos, jaga barang-barang berharga kalian. Karena jangankan laptop atau HP, pagar aja diangkat. Itu Medan tuh, pagar aja diangkat. Kalian bayangin logikanya, orang punya rumah, beli pagar untuk supaya tidak dimaling. Datang maling Medan, pagarnya dimaling. Kok pagarnya dimaling, nggak ke dalam aja, biarkan aja susah nanti dia jaga mobilnya kata gitu. Ya, aku pernah ngelihat orang lagi operasi ngangkat pagar teman-teman. Pulang open mic itu biasanya malam tuh latihan stand up. Aku pulang lewat di jalan Pancing ada sepi gitu, ada orang lagi ngoperasikan ngangkat pagar. Bukannya takut aku lewat, tapi malah nantang. Mata kau katanya. Lawan arah gue gara-gara itu, cuy. Nggak ada bang. Semua besi diambilin teman-teman. Semua besi. Kalau kalian tahu perbatasan Binjai sama Medan itu ada bacaan selamat datang di kota Medan. M-nya sempat hilang teman-teman. Kalian cek beritanya, M-nya sempat hilang. Tulisannya jadi selamat datang di kota Edan. Memang Edan teman-teman. Untung E-nya nggak hilang ya. Kalau E-nya hilang kan jadi pertanyaan kan. Selamat datang di kota dan siapa gitu. Dan kawan-kawan atau kayak mana gitu. Semua besi-besi diambilin. Bahkan fasilitas pemerintah itu dicabutin teman-teman. Rel kereta api di Medan pernah diambil relnya. Bayangin kereta api ke Binjai meleset teman-teman. Nggak ada relnya. Semua besi diambil, aku sampai khawatir. Ini kayaknya bukan masalah ekonomi, karena masif sekali pencurian besi di kota Medan tuh.
Cuman aku masalahnya ini kayak bukan ekonomi. Takutku orang Medan lagi membuat penelitian. Besi semua dicuri, diambilin cup. 2030 Medan punya nuklir, teman-teman. Diterbangkan ke Aceh, buar gitu. Yuk. Oke, paling itu aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Politeknik Negeri Medan. Luar biasa sekali. Luar biasa semangatnya. Pokoknya belajar terus ya giat. Jadilah putra putri terbaik Sumatera Utara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Bapak Direktur dan jajaran. Terima kasih banyak. Oke.